Sekarang kita akan masuk produk yang pertama ya teman-teman, yaitu produk Prucinta yang memberikan manfaat meninggal dunia. Prucinta di sini kita punya 8 keunggulan teman-teman. Ya, yang pertama santunan meninggalnya optimal teman-teman. Ya, optimalnya seperti apa? Nanti saya akan cerita. Lalu pembayaran kontribusinya itu hanya 10 tahun untuk perlindungan 20 tahun teman-teman. Ya, artinya di tahun ke-11 sampai tahun ke-20 itu nasabah nggak perlu bayar kontribusi lagi. Lalu total 300% santunan meninggal akan dibayarkan jika nasabah meninggal karena kecelakaan. Lalu total 400% santunan meninggal akan dibayarkan jika nasabah meninggal karena kecelakaan saat bulan Ramadan sampai 2 minggu setelah Lebaran. Gede banget ya teman-teman, 400%. Berikutnya ada manfaat jatuh tempo dalam bentuk nilai tunai yang setara dengan kontribusi selama 10 tahun. Berikutnya, perpanjangan masa kepesertaan tanpa underwriting ulang, potensi AC surplus underwriting 80% untuk peserta, dan perhitungan medicalnya terpisah, teman-teman. Ya, di sini manfaatnya udah kelihatan ya, teman-teman. Kalau menurut teman-teman, emang boleh manfaat Prucinta sekeren ini, teman-teman? Ya, kalau boleh, boleh dong, teman-teman. Tulis di kolom chat. Boleh gitu ya, karena Prucinta ini menarik banget teman-teman ya, memberikan manfaat yang maksimal untuk warisan kepada keluarga dari nasabah-nasabah kita teman-teman ya. Kata Kak Siva boleh banget nih ya, keren banget produknya ya. Kalau teman-teman yang lain gimana nih, emang boleh teman-teman sekeren ini produknya? Ya boleh apa enggak nih? Boleh ya. Oke teman-teman, thank you ya. Emang boleh sekoyan itu? Boleh banget dong Kalisa. Ya. Teman-teman di sini bilangnya boleh-boleh aja ya. Padahal belum dibahas satu-satu nih keunggulan dari Prucinta apa aja. Ya. Oke teman-teman ya. Supaya teman-teman tahu kerennya Prucinta ini di mana, kita akan breakdown satu persatu dari keunggulan ini. Ya. Oke, thank you teman-teman buat responnya. Ya, yang pertama, santunan Prucinta itu lebih optimal teman-teman. Ya, karena ketika nasabah ini meninggal, yang diberikan itu nggak cuma santunan asuransinya aja, tapi ada juga manfaat nilai tunainya teman-teman. Ya, mungkin ada beberapa produk lain yang memberikan santunannya aja, tapi nilai tunainya nggak diberikan. Nah, kalau Prucinta, ini santunan plus nilai tunai akan diberikan teman-teman. Kalau nasabah meninggal karena kecelakaan, total 300% santunan asuransi akan dibayarkan teman-teman. Ya, 300% ini perhitungannya gimana Kak Satrio? Simple teman-teman. Ya, 100% dasar ditambah 200% santunan asuransi tambahannya teman-teman, SAT-nya. Ya, gitu. Jadi 100% dasar ditambah 200% tambahan. Jadi totalnya adalah 300% teman-teman. Gitu. Nah, kalau misalnya nasabah meninggal karena kecelakaan selama bulan Ramadan sampai 2 minggu setelah Lebaran, akan mendapatkan total 400% teman-teman santunan asuransi. Ya, perhitungannya gimana? Sama kayak yang tadi teman-teman. 100% santunan asuransi dasarnya ditambah 300% santunan asuransi tambahannya. Jadi totalnya adalah 400%. Gitu teman-teman. Ya, sama dengan 400%. Simple ya teman-teman perhitungannya. Nah, tapi ada ketentuannya nih. Ya, tambahan 200% dan 300% ini teman-teman, ya, itu punya limit. Ya, kalau santunan asuransi dasarnya ini nggak ada limitnya teman-teman. Tapi untuk yang 200% dan 300% tambahan, di sini ada limitnya. Ya, kalau pesertanya ini di bawah dari 17 tahun, lalu dia meninggal karena kecelakaan, maka maksimal tambahannya itu adalah 4 miliar rupiah per produk, teman-teman. Jadi yang 200% ini itu maksimal 4 miliar, dan tambahan 300% ini juga maksimal 4 miliar. Kalau pesertanya sama dengan atau di atas 17 tahun, maka maksimal penambahannya itu adalah 7 miliar rupiah per produk, teman-teman. Ya, lalu total 300% dan 400% meninggal karena kecelakaan ini
itu hanya berlaku sampai usia nasabah 70 tahun. Kalau di atas dari 70 tahun, maka hanya mendapatkan santunan asuransi dasar plus nilai tunainya aja, teman-teman. Di sini ada contoh kasusnya nih, teman-teman. Ya, misalnya di sini ada Bapak E, ya, usianya 40 tahun, punya santunan Purcinta sebesar 500 juta, ya. Tahun 2020 polisnya issued, lalu tahun 2023 meninggal karena kecelakaan, ya. Kira-kira berapakah santunan asuransi yang didapatkan oleh keluarga Tuan E, teman-teman? Boleh dong tulis di kolom chat. Silahkan, teman-teman. Total yang didapat berapa rupiah, teman-teman, untuk keluarga Bapak E? Yuk, silahkan, teman-teman. Ayo, gimana nih? Belum ada yang jawab di kolom chat nih. Ya, berapa total santunan asuransi yang didapatkan oleh Bapak E? Kata Kak Yuspizar 1,5 M. Dari teman-teman yang lain gimana nih? Ya, apakah 1,5 M juga atau ada jawaban yang lain? Diulang Kak pertanyaannya, boleh. Jadi di sini ada Tuan E. Ya, dia punya santunan asuransi dasarnya 500 juta. Lalu dia meninggal karena kecelakaan. Total santunan asuransi yang didapatkan oleh Tuan E ini berapa ketika dia meninggal karena kecelakaan, Kak Siva? Ya, kalau kata Kak Yuspizar 1,5 M. Tapi menurut teman-teman yang lain gimana nih? Apakah ada jawaban yang beda atau jawabannya sama aja? Yuk, boleh teman-teman tulis di kolom chat. Oke, dari Kak Siva 2M. Dari teman-teman yang lain gimana nih? Ada 23 peserta tapi yang jawab cuma 2 nih. Waduh. Ini jangan-jangan teman-teman Zoom-nya ditinggal ya. Kak Selina 1M. Oke, teman-teman yang lain gimana nih? Ada yang lain atau tidak jawabannya? Ya. Kalau dari Kak Agnes gimana nih? Kak Agnesia kira-kira jawabannya berapa, Kak? Kak Agnes 1,5 M. Oke, teman-teman. Ya, di sini ada 2 jawaban nih. Oh, ada 3 bahkan. Ada 1M, ada 1,5 M, dan juga ada yang 2M, teman-teman. Ya, dan jawabannya adalah 1,5 M plus nilai tunai, teman-teman. Ya, kok 1,5 M, Kak Satrio? Tadi teman-teman masih ingat ya, kalau nasabah meninggal karena kecelakaan, dia akan mendapatkan total 300%. Ya, 300% dikali 500 juta itu totalnya adalah 1,5 M, teman-teman. Gitu, ya. Teman-teman nggak apa-apa, di sini masih salah ya teman-teman, karena di sini kita sama-sama belajar. Jadi jangan takut salah, teman-teman. Yang nggak boleh salah itu ketika kita presentasi di depan prospek kita. Itu jangan sampai salah, teman-teman. Ya, makanya di sini teman-teman santai aja. Kita di sini sama-sama belajar, nggak usah takut salah, karena di sini kita tujuannya itu untuk tambah tahu, teman-teman, bukan tambah malu. Ya, oke, teman-teman. Ya, kita lanjut lagi. Ya, di sini ada ilustrasi yang kedua nih. Di sini ada Bapak B, teman-teman. Ya, dia punya santunan Purcinta 3M. Ya, lalu tahun 2023 dia meninggal karena kecelakaan selama bulan Ramadan. Masih ingat ya, kalau meninggal karena kecelakaan selama bulan Ramadan itu dapatnya berapa persen santunan asuransinya? Ya, nah kira-kira berapa nih teman-teman? Total santunan asuransi yang didapatkan oleh Bapak B ya ketika dia meninggal karena kecelakaan selama bulan Ramadan. Yuk teman-teman, boleh tulis di kolom chat. Kak Yuspizar 2M plus nilai tunai. Kak, ini 3M Kak santunan asuransi dasarnya ya, bukan 500 juta. Kita udah masuk yang ke sini nih, yang 3M ini nih. Mungkin Kak Yusfizar tadi masih gamon ya, masih gagal move on dari yang tadi. Oke, teman-teman gimana nih? Ya, kalau santunan Bapak B ini adalah 3M,
berapa santunan meninggal karena kecelakaan selama bulan Ramadan? Ya, oke, direvisi nih Kak Yuspizar nih, 12M plus nilai tunai. Kak Edi 7M, Kak Ken 9M. Oh, Kak Yuspizar satunya ketinggalan. Gak apa-apa Kak, satunya udah nyusul tuh tadi di atas. Ya, oke, dari teman-teman yang lain gimana nih? Ya, dari Kak Budi gimana nih? Jawabannya berapa nih Kak Budi? Ya, boleh dong Kak Budi tulis di kolom chat juga. Kita sharing bareng-bareng. Oke, yuk teman-teman dijawab pertanyaannya. Jangan takut salah ya teman-teman, karena di sini kita sama-sama belajar kok. Santai aja. Ya, Kak Siva 12M. Oke. Kak Bernadetta pun 12M plus nilai tunai. Kak Lisa 12M. Ya. Berarti teman-teman masih ingat nih, ya. Kalau meninggal karena kecelakaan selama bulan Ramadan itu dikali 400%. Betul teman-teman, ya. Tapi jangan lupa tambahannya itu ada limitnya teman-teman. Ya, tadi sudah saya ingatkan tuh. Jadi untuk tambahannya itu kalau dia di atas dari 17 tahun, maksimal penambahannya itu adalah 7M teman-teman. Ya. Jadi total yang didapatkan oleh keluarga Tuan B itu cuma 10M aja teman-teman. Ya. Santunan asuransi dasarnya 3M, lalu santunan asuransi tambahannya 300% dikali 3M. Tapi maksimal limitnya adalah 7M teman-teman. Makanya tetap nih tambahannya itu adalah 7M. Tambahan 7M ditambah santunan asuransi dasar 3M, maka totalnya adalah 10M plus nilai tunai teman-teman. Ya, gitu. Sepertinya teman-teman di sini sudah mulai nggak fokus nih. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa memang dalam tambahan santunan asuransinya itu punya limit teman-teman. Ya, nggak apa-apa teman-teman di sini salah, tapi kita di sini sama-sama belajar ya. Kita harus lebih cermat lagi membaca ketentuan polisnya. Ya. Oke, teman-teman, thank you buat responnya. Ya, di sini kita sama-sama belajar dan jawaban yang benar adalah 10M plus nilai tunai. Kalau teman-teman masih bingung, nggak apa-apa. Nanti boleh ikutan lagi training Purcintanya di sesi yang terpisah, atau bahkan ikutan MFC lagi juga nggak apa-apa teman-teman, supaya bisa lebih paham lagi. Sebelum ketemu dengan prospek ya teman-teman. Gitu. Oke Kak Diva, silahkan kalau mau sholat dulu. Teman-teman yang lain kalau ingin melaksanakan ibadah sholat maghrib, saya persilahkan. Ya. Oke teman-teman, ya kita lanjut lagi. Ya. Nah, di sini adalah ilustrasi manfaat jatuh tempo dari Purcinta ya teman-teman. Di sini saya buka semuanya. Dan di sini saya masuk ke slide selanjutnya aja ya teman-teman, karena slide selanjutnya ini akan lebih lengkap lagi. Nah, di sini teman-teman, ya, misalnya di sini ada Kak siapa nih, ya, ada Kak Januar nih misalnya, ya, Kak Januar beli polis Purcinta di usia 35 tahun, ya, maka Kak Januar itu harus membayar premi selama 10 tahun pertama, ya. Lalu perlindungannya itu akan berlaku sampai 20 tahun ke depan, ya, sampai usianya Kak Januar ini 55 tahun. Ya. Ternyata alhamdulillah nih, Kak Januar itu sampai usia 55 tahun masih hidup, ya. Karena kan ini di akhir tahun ke-20, artinya jatuh tempo polis Purcinta ya, teman-teman. Maka ketika Kak Januar ini masih hidup di jatuh tempo polis, maka Prudential akan memberikan pilihan kepada Kak Januar. Ya, Kak Januar mau diambil aja nih manfaat jatuh temponya, yaitu senilai atau sebesar kontribusi yang telah dibayarkan Kak Januar. Misalnya kontribusi yang Kak Januar bayarkan selama 10 tahun itu adalah 100 juta, misalnya ya teman-teman. Nah, Kak Januar mau diambil aja manfaat jatuh tempo sebesar 100 juta, atau mau diperpanjang aja nih selama 20 tahun berikutnya nih Kak. Ya, oh ternyata misalnya Kak Januar, saya mau diperpanjang aja deh proteksinya. Boleh Kak Januar, ya. Tapi saya punya pilihan lagi nih Kak Januar. Karena Kak Januar sekarang usianya udah 55 tahun, pasti risiko kesehatan Kak Januar ini juga semakin bertambah, ya.
mungkin ada beberapa penyakit-penyakit ya yang telah dialami oleh Kak Januar gitu. Makanya perlu ada yang namanya penyesuaian biaya asuransi nih Kak Januar. Ya, penyesuaiannya dalam bentuk seperti apa Kak Satrio? Nanti Kak Januar akan diberikan pilihan. Ya, misalnya tadi Kak Januar itu kan kontribusinya 100 juta ya. Dan UP-nya itu atau santunan asuransinya itu misalnya adalah 1M teman-teman ya, misalnya. Kontribusi 100 juta, UP-nya 1M. Nah, Kak Januar akan diberikan pilihan nih. Kak Januar mau tetap santunan asuransinya 1M, tapi kontribusinya naik. Misalnya tadinya 100 juta, sekarang naik jadi 200 juta selama 10 tahun. Ya. Atau Kak Januar mau tetap nih kontribusinya 100 juta selama 10 tahun, tapi santunan asuransinya turun. Yang tadinya 1M diturunin ke 500 juta. Nah, itu pilihannya nanti ada di Kak Januar. Ya, Kak Januar silahkan pilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya Kak Januar. Misalnya Kak Januar pilih kontribusinya tetap 100 juta aja deh. Ya, artinya 10 juta nih setahun nih. Ya, maka gak apa-apa Kak Januar ya, berarti terima nih kalau santunan asuransinya itu turun ke 500 juta. Nah, berikutnya Kak Januar berarti proteksinya akan bertambah lagi nih, ya akan diperpanjang sampai 20 tahun ke depan. Bayar kontribusinya tetap 10 tahun pertama, ya, tapi perlindungannya sampai usia Kak Januar 75 tahun. Nah, misalnya Kak Januar ternyata umurnya panjang nih, ya, di usia 75 tahun Kak Januar masih hidup, ya. Nah, Kak Januar ketika sudah usia 75 tahun, Kak Januar mau nggak mau harus mengambil manfaat nilai tunainya nih. Karena perpanjangan polis Prucinta itu maksimal di usia 70 tahun, ulang tahun berikutnya teman-teman. Ya, artinya kalau ulang tahun sebenarnya itu di usia 69 tahun. Lewat dari 69 tahun, udah nggak bisa diperpanjang lagi polis Prucintanya, dan silakan ambil manfaat jatuh temponya yang setara dengan kontribusi yang telah dibayarkan selama 10 tahun. Yang tadi dalam kasusnya Kak Januar adalah 100 juta. Ya. Lalu teman-teman ya, amit-amit kalau misalnya ada nasabah kita itu meninggal karena kecelakaan di usia di atas 70 tahun, misalnya meninggal karena kecelakaan di usia 73 tahun, maka dia tidak akan mendapatkan total 300% atau 400% santunan asuransi meninggal karena kecelakaan. Yang diberikan itu tetap 100% santunan asuransi dasar plus nilai tunai aja. Karena maksimal usia meninggal karena kecelakaan itu di usia 70 tahun. Lewat dari itu cuma dapat santunan asuransi dasar plus nilai tunai aja. Gitu teman-teman. Ya, semoga teman-teman bisa paham ya tentang ilustrasi ini. Nah, berikutnya di sini ada alur kontribusi dari Prucinta ya teman-teman. Karena Prucinta ini adalah produk syariah, maka kita harus transparan teman-teman ya. Kontribusi peserta ini larinya kemana aja ya. Yang pertama akan masuk ke dalam kantong ujroh teman-teman atau upah perusahaan ya. Nah, ujroh ini akan digunakan untuk bayar biaya admin, biaya marketing, dan komisinya teman-teman sebagai tenaga pemasang. Lalu akan masuk ke dalam kantong dana tabarut sebesar 17% dari kontribusi peserta teman-teman. Ya, fungsinya udah tahu ya teman-teman. Dana tabarut ini untuk membayarkan klaim peserta yang terkena risiko meninggal. Kalau di Prucinta meninggal teman-teman. Ya, kalau ada surplus underwriting nanti akan dibagikan kembali. Lalu karena Prucinta ini adalah produk jangka menengah, makanya ada manfaat nilai tunai teman-teman. Ya, jadi sebagian kontribusi peserta akan diinvestasikan untuk membentuk nilai tunai. Gitu teman-teman. Ya. Nah, di sini ada porsi ujroh dan porsi nilai tunai ya teman-teman. Kalau kita lihat di slide sebelumnya ya, angka yang udah jelas itu adalah angka iuran dana tabarutnya aja teman-teman, sebesar 17%. Di ujroh sama manfaat nilai tunai ini nggak ada nih persenannya berapa ya, karena porsi ujroh dan nilai tunai ini ada di tabel ini teman-teman ya. Ini adalah porsi ujroh untuk Prucinta yang di sebelah kiri. Di tahun polis pertama, ujrohnya ini sebesar 75% dari kontribusi peserta. Tapi akan terus menurun teman-teman selama 10 tahun
hingga ke angka 66% di tahun ke-10. Ya, untuk porsi nilai tunainya di tahun pertama hanya 8% dari kontribusi peserta, tapi akan terus meningkat teman-teman. Hingga di akhir tahun ke-10, porsi nilai tunainya adalah 17% dari kontribusi peserta. Itu teman-teman. Ya. Nah, ini adalah contoh ilustrasi manfaat nilai tunai dari Prucinta ya, teman-teman. Di sini misalnya ada Kak Adit nih ya. Kak Adit usianya 30 tahun, tidak merokok, beli polis Prucinta ya. Ketika nasabah beli polis Prucinta, teman-teman, di dalam buku polisnya itu akan ada yang namanya tabel nilai tunai seperti ini, teman-teman. Ya. Kolom tabelnya ada apa aja? Ada tahun polis, kontribusi dalam waktu 1 tahun, totalnya berapa, lalu akumulasi pembayaran kontribusi selama 1 tahun ya teman-teman, dihitungnya secara tahunan, lalu manfaat nilai tunai pada akhir tahun polis, dan ada manfaat akhir kepesertaan atau manfaat jatuh tempo teman-teman. Ya, misalnya di sini Kak Adit beli polis Prucinta 1 tahun itu bayar kontribusinya adalah 8,7 juta setahun teman-teman. Ya, kalau beli produk tradisional ya khususnya di Prucinta ini angkanya flat teman-teman ya, 8,7 terus sampai tahun ke-10 ya. Lalu di kolom berikutnya bisa dilihat nih teman-teman, total yang dibayarkan oleh Kak Adit itu sudah berapa kontribusinya. Tahun pertama 8,7, tahun kedua 17,4 juta, tahun ketiga 26 juta teman-teman, dan akan terus bertambah hingga akhir tahun ke-10 teman-teman ya. Total kontribusi yang dibayarkan oleh Kak Adit adalah 87.360.000 ya. Setelah tahun ke-10, Kak Adit nggak perlu bayar premi lagi atau bayar kontribusi lagi teman-teman ya, jadi angkanya flat nih ke bawah. Nah, kalau kita lihat di tabel sebelahnya teman-teman, nilai tunainya ini akan terus meningkat teman-teman. Yang di tahun pertama cuma 874.000, hingga akhir tahun ke-20 itu nilainya adalah 87 juta teman-teman. Ya, sama seperti uang atau kontribusi yang telah dibayarkan oleh Kak Adit selama 10 tahun teman-teman, 87.360.000. Inilah yang disebut manfaat nilai tunai setara dengan kontribusi yang telah dibayarkan teman-teman. Gitu ya, jadi di akhir tahun ke-20 peserta akan mendapatkan manfaat nilai tunai yang setara dengan kontribusi yang telah dibayarkan selama 10 tahun. Gitu teman-teman. Ya. Nah, berikutnya di sini ada potensi surplus underwriting ya teman-teman. Kalau setelah 1 tahun pengelolaan dana baru masih ada kelebihan dana, maka akan dibagikan teman-teman ya. 80% akan dibagikan kepada kumpulan pemegang polis, 10% akan dimasukkan ke dalam dana baru sebagai cadangan di tahun berikutnya, lalu 10% lagi akan dibagikan kepada perusahaan ya. Surplus underwriting akan dihitung setiap akhir tahun kalender, artinya setiap tanggal 31 Desember, lalu dibagikan setiap tanggal 30 April tiap bulannya teman-teman. Dan hanya pemegang polis yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang bisa mendapatkan surplus underwriting teman-teman. Ya, syaratnya apa aja? Nggak ada klaim sampai tanggal 31 Desember, polisnya minimal 1 tahun aktif sejak diterbitkan, ya. Iuran barunya dibayar penuh per 31 Desember, dan polisnya masih aktif sampai surplus underwriting dibagikan. Gitu teman-teman. Ya, polisnya harus aktif nih sampai tanggal 30 April, baru bisa mendapatkan surplus underwriting. Nah, ini adalah ketentuan umum dari Prucinta ya teman-teman. Untuk usia masuknya ya, untuk peserta itu minimal 1 tahun dan maksimal 60 tahun teman-teman. Ya. Untuk pemegang polis minimal usia 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah. Lalu untuk perpanjangan polis Prucinta itu maksimal di usia 70 tahun ulang tahun berikutnya, atau umur usia 69 tahun ya teman-teman di usia sebenarnya. Lalu masa perlindungannya adalah 20 tahun, kontribusinya minimal 300.000 per bulan atau 3.300.000 per tahun. Nggak ada maksimalnya teman-teman ya. Mata uang yang digunakan hanya rupiah, tidak ada masa tunggu. Proses underwriting-nya full underwriting, dilihat dari kondisi kesehatan dan kondisi finansialnya si prospek kita teman-teman. Tidak ada riders atau produk asuransi tambahan. Santunan asuransi minimal 20 juta, maksimalnya tidak ada teman-teman. Ya.
Lalu pembayaran kontribusinya bisa dipilih teman-teman oleh nasabah. Mau dibayar secara bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, atau tahunan. Ya, periode pembayaran kontribusinya selama 10 tahun, dan free look atau masa mempelajari polis adalah 14 hari sejak polis diterima oleh pemegang polis. Kalau selama masa free look ini, si pemegang polis ini mengajukan cancel ya teman-teman, atau mengajukan pembatalan, maka kontribusi pertamanya itu akan dikembalikan dan dikurangi dengan biaya-biaya seperti medical check up dan lain-lainnya. Ya. Lalu grace period atau masa leluasa adalah 1 hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari tanggal jatuh tempo, teman-teman. Ya, di sini mungkin agak sulit dipahami, ya. Grace period itu seperti apa? Tapi di sini saya punya contoh, teman-teman. Ya, misalnya Kak Adit punya polis bercinta, ya. Lalu Kak Adit ini bayar kontribusinya itu setiap tanggal 5 tiap bulan, teman-teman. Ya, misalnya di tanggal 5 Desember, 5 Januari aja ya teman-teman. 5 Januari Kak Adit bayar. Ya, maka grace periodnya itu sampai kapan teman-teman? Ya, dari tanggal 6 Januari sampai tanggal 4 Februari itu adalah grace period teman-teman. Ya, atau masa leluasa. Ya, nanti kalau misalnya di tanggal 4 Februari ini, ya, tanggal 4 Februari ini Kak Adit belum bayar untuk bulan Februari, teman-teman. Ya, itu maka tanggal 5 Februari, kalau misalnya dia belum bayar, maka dia sudah melewati grace period, teman-teman. Artinya polisnya akan lapse. Ya, kalau udah lewat grace period itu akan lapse. Makanya teman-teman tolong ingatkan ya kepada banyak teman-teman untuk menggunakan pembayaran secara otomatis aja supaya polis terus, teman-teman. Ya, bisa dipahami ya teman-teman untuk grace period ini. Dan kita mungkin bisa lanjut ke materi berikutnya. Ya. Berikutnya teman-teman, ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, di sini ada hemat 1 bulan kontribusi untuk peserta yang membayarnya itu secara tahunan, teman-teman. Ya, kalau ada nasabah ini bayarnya secara tahunan, ya, maka dia itu sebenarnya hanya membayar untuk 11 bulan aja, teman-teman. Sedangkan kita kan 1 tahun ada 12 bulan, ya. Nah, kalau dia bayar tahunan, dia cukup bayar 11 bulan aja, teman-teman. Misalnya di sini kontribusinya adalah 1 juta per bulan, teman-teman. Tapi dia langsung bayar untuk 1 tahun ke depan, ya. Maka dia cukup bayar 11 juta aja, teman-teman. Ya, tapi perhitungan API-nya tetap 12 juta. Nah, ini namanya ada faktor mengalih ya, teman-teman, yaitu 11 kalau untuk tahunan. Kalau 6 bulanan itu dikali 5,7, 3 bulanan dikali 2,9, dan untuk bulanan itu dikali 1 aja, teman-teman. Ya. Nah, terus komisinya itu juga akan semakin besar, teman-teman. Ya, jika nasabahnya teman-teman itu bayarnya secara tahunan. Ya, di sini misalnya teman-teman ya, untuk komisi tenaga pemasar, kalau nasabahnya teman-teman bayar itu secara tahunan, maka di tahun pertama teman-teman akan mendapatkan 30% komisi ya teman-teman dari kontribusi peserta. Lalu di tahun kedua akan mendapatkan 20% dari kontribusi, dan total yang didapatkan adalah 50%, teman-teman. Sedangkan untuk pembayaran yang non tahunan, ya, itu komisi tahun pertama adalah 25%, tahun kedua 15%, dan komisi selama 2 tahun itu totalnya adalah 40%, teman-teman. Ya. Lalu ada juga nih yang namanya hemat kontribusi untuk peserta, ya, selain dari pembayaran tahunan tadi, teman-teman. Semakin tinggi santunan asuransi si peserta, maka peserta juga akan mendapatkan hemat kontribusi yang semakin tinggi, teman-teman. Ya. Minimal itu ada di 500 juta, teman-teman. Ya. 500 juta sampai 1 M akan mendapatkan 10% hemat kontribusi, 1 M sampai 2,5 M 20%, di atas 2,5 M 30%, dan di atas 10 M itu akan mendapatkan 35% hemat kontribusi, teman-teman. Ya. Nah, ini ada perhitungan medical terpisah dari produk yang lain, ya, teman-teman. Jadi, cara baca tabelnya gimana nih? Ini namanya tabel medical ya, teman-teman. Cara bacanya gimana, Kak Satrio? Misalnya,
di sini ada Kak Agus nih ya. Kak Agus itu sebelumnya belum punya asuransi jiwa sama sekali. Ya, Purcinta adalah produk pertama yang ingin dibeli oleh Kak Agus. Ya, misalnya Kak Agus sekarang usianya itu masih 25 tahun. Ya, Kak Agus usianya 25 tahun. Lalu dia, Kak Agus ini ingin beli polis Purcinta dengan santunannya itu sebesar 1M, teman-teman. Ya, bulat 1M. Nah, kita tinggal tarik garis aja nih, teman-teman. Ya, tadi kan usianya Kak Agus itu kan 25 ya. Artinya ada di range ini nih teman-teman. Ya, 18 sampai 35 tahun. Kita tarik teman-teman ke bawah. Ya. Nah, berikutnya santunan asuransi yang dibutuhkan oleh Kak Agus itu adalah 1M. Berarti di sini ya teman-teman untuk barisnya, dan kita akan ketemu nih teman-teman. Titik temunya ada di mana? Ada di sini. Ya. Ternyata ketika Kak Agus yang usianya itu 25 tahun ingin membeli produk Purcinta dengan santunan asuransi sebesar 1M, maka ini keterangannya adalah NM, teman-teman, atau non-medical. Artinya Kak Agus tidak diwajibkan untuk melakukan medical check-up. Gitu, teman-teman. Ya. Berikutnya nih, ada ketentuan perubahan polis Purcinta, teman-teman. Ya, do and don'ts-nya itu seperti apa? Yang boleh di Purcinta itu adalah mengubah frekuensi pembayaran kontribusinya aja. Yang tadinya tahunan mau ke bulanan, yang bulanan mau ke 6 bulanan, yang 6 bulanan mau ke 3 bulanan, itu boleh, teman-teman. Yang nggak boleh apa? Naik turunin santunan asuransi, naik turunin kontribusi, penarikan nilai tunai, kontribusi dibayar di muka, top up dan pinjaman polis itu tidak boleh, ya. Kalau nasabah ini mengajukan surrender atau bisa disebut sebagai penebusan polis, maka nasabah akan mendapatkan dana nilai tunai, ya. Nilai tunainya seberapa tinggi, teman-teman tinggal lihat dari tabel yang sebelumnya saya presentasikan, ya. Lalu perhitungan nilai tunai dalam ilustrasi hanya berdasarkan polis standarnya aja, teman-teman. Kalau polisnya substandard, maka kontribusi substandarnya itu tidak akan diperhitungkan untuk nilai tunai. Ya. Nah, berikutnya di sini ada ketentuan berakhirnya Purcinta ya, teman-teman. Polis Purcinta akan berakhir ketika peserta meninggal dunia, akhir kepesertaan polis, suren polis, santunan meninggal atau manfaat jatuh tempo udah dibayarkan, ya. Pemegang polis mengajukan pembatalan, nggak membayar kontribusi hingga melewati grace period, dan akan dilihat mana yang terjadi lebih dulu, ya. Santunan Purcintanya itu tidak akan dibayarkan jika nasabah meninggal karena bunuh diri atau percobaan bunuh diri. Setiap partisipasi kejahatan atau percobaan kejahatan yang dilakukan oleh pemegang polis dan ketentuan yang lain mengacu pada polis, teman-teman. Ya. Kalau dia meninggal karena kecelakaan, santunannya tidak akan dibayarkan, teman-teman. Jika nasabah terlibat dalam pertarungan untuk tidak membela diri, cedera karena atau sebagai penyebab penyakit mental, dan ketentuan yang lain mengacu pada polis. Gitu, teman-teman. Ya. Nah, ini adalah ketentuan pemulihan dari polis Purcinta ya, teman-teman. Polisnya ini akan lapse jika melewati tanggal grace period. Ya. Masih bisa dipulihkan, teman-teman, kalau udah lapse. Maksimal 6 bulan sejak polisnya lapse. Dengan membayar seluruh kontribusi tertunggak dan pengeluaran yang timbul yang berkaitan dengan pemulihan polis, dan memenuhi syarat underwriting dan syarat lainnya yang ditetapkan oleh Prudential Syariah, teman-teman. Ya,